Yo minasan, spoiler chapter 100 Record of Ragnarok telah rilis berisi 39 halaman. Ada pula spoiler chapter 101 yang berisi 25 halaman. Tapi kita bahas spoiler chapter 100 terlebih dahulu dengan judul Lingkaran Dunia. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Jika pada chapter lalu, kita melihat bagaimana Loki memunculkan ketiga dewa kuat, yaitu Odin, Thor, dan Hercules untuk langsung berlari kencang menyerang si Moheiha. Maka sekarang, pertarungan pun dimulai. Sorak-sorai dari para penonton di pihak dewa terdengar karena mereka mengomentari betapa kuatnya Loki. Nah, akhirnya Loki dikonfirmasi memiliki kekuatan ilusi minasan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Hercules mulai menghancurkan pepohonan. Begitu juga dengan Thor dan Odin guna membuka jarak pandang dan mengetahui tempat persembunyian Simo. Namun mereka tidak menyangka jika Simo berada jauh di dalam hutan. Hal itu mengejutkan Shiva dan Aphrodite. Heimdall mengomentari kekuatan Loki yang menerobos pepohonan dan menyerang ke depan. Sementara dewa badut kita Ares menangis karena Hercules hidup kembali. Tetapi Jack tampak sangat marah karena lawannya yang sudah mati seolah dibuat bertarung kembali. Jack mengatakan bahwa ini tidak bisa dimaafkan. Heimdall mulai bertanya-tanya bagaimana Simo akan mampu melawan Loki. Tapi Simo sudah pergi dan tidak terlihat dimanapun. Simo seharusnya bersembunyi di bawah pohon tetapi menghilang. Seperti yang diharapkan dari seorang penembak jitu. Dia bersembunyi di suatu tempat di hutan. Loki tampak santai mengamati dan mengatakan bahwa Simo pandai. Loki bersenandung sambil berjalan maju dan berkata dia tidak punya pilihan selain menambah jumlahnya. Loki pun mulai mengaktifkan kekuatan ilusinya dengan asap hitam yang menutupinya. Penonton mulai berkomentar apa yang direncanakan Loki. Kali ini kabut hitam cukup tebal untuk menutupi seluruh arena. Siapa sangka yang dimunculkan Loki adalah sosok Odin, Thor, dan Hercules lagi, tapi dalam jumlah yang banyak. Mereka bergerak cepat memeriksa seluruh area selayaknya pasukan tentara. Jumlahnya lebih dari 100 dan Loki memerintahkan mereka untuk menyerang. Tentara dari 3 pilar maju seperti hendak menutupi seluruh daratan. Sekarang penonton menunjukkan reaksi terkejut dengan banyaknya dewa yang muncul di arena. Apakah ini semacam ilusi? Sasaki menganalisis bahwa dengan trik ini hanya ada waktu singkat sebelum Simo ditemukan. Loki mulai berteriak memanggil Simo dan mengatakan bahwa dirinya juga sangat pandai bermain petak umpet. Juga bahwa tidak ada tempat untuk lari. Jadi sangat disayangkan untuk Simo. Loki melanjutkan perkataannya pada Simo. Sebelum Simo mati dalam pertempuran, biar Loki jelaskan padanya tentang situasi mimpi buruk ini. Loki menjelaskan bagaimana permainan harus adil. Kemampuannya adalah cincin badut atau cincin pelawak atau Harley Quinn. Kemampuan Loki ini memungkinkan apapun yang disentuhnya bisa direkam atau disalin, entah itu benda, dewa, manusia, dan lain sebagainya. Loki mengatakan bahwa cincinnya adalah senjata ilahi untuk menggandakan diri. Biasanya dia bisa menghasilkan 5 klon. Namun jika dia mengenakan cincin itu, dia bisa menggandakan klon sebanyak yang dia mau. Penonton terkejut dan bertanya-tanya, apakah ini dianggap curang? Pada dasarnya, seluruh medan perang seharusnya menguntungkan Simo. Tetapi Loki mengatakan itu juga menguntungkannya karena dia bisa menyerang dalam jumlah banyak. Loki pun berteriak dengan girang, jadi sekarang tampaknya perburuan ini akan adil bagi kita berdua. Loki menggoda Simo dengan mengatakan
bahwa dia terlalu banyak berbicara dan membocorkan kemampuannya sendiri. Tapi kemudian Loki berkata, tidak masalah. Bagi Loki, Simo hanyalah manusia kecil yang lemah. Hermes dan Ares bertanya-tanya, mengapa Loki langsung membocorkan kemampuannya? Ares dengan panik berharap bahwa itu bukan semacam kesalahan. Zeus memperhatikan bahwa Loki tidak akan membuat kesalahan ceroboh seperti itu. Menurutnya, dia pasti punya rencana. Dia sengaja membiarkan lawannya mendengar kelemahan dan kemampuannya sendiri. Hermes mengatakan ada banyak hal yang terjadi di balik layar, termasuk fakta bahwa Loki memilih medan perang ini sejak awal. Ares berpura-pura tegar dengan mengatakan, benar, aku juga memikirkan hal yang sama. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Kemudian diceritakan, ramalan Zeus dan Hermes benar. Kekuatan prajurit Loki tidak menyebar. Level setiap klon tidak didistribusikan secara merata. Loki sedikit berbohong saat menjelaskan kemampuannya. Kemampuan Loki untuk mereplikasi dan merekam apapun dan gagasan bahwa semakin banyak klon yang dikloningnya, semakin lemah mereka. Itu benar. Namun, itu dapat didistribusikan. Kekuatannya juga tidak otomatis terbagi. Kemampuan klon tidak dibagi secara merata. Loki secara manual menyesuaikan setiap klon. Dan saat melakukannya, dengan pasukan yang besar, Loki menyembunyikan satu klon yang kuat dengan kekuatan terkonsentrasi. Dengan kata lain, hanya satu klon yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Narator mengatakan, tidak jelas bagaimana Simo akan menghadapi pasukan ini. Jika tembakan pertama mengenai klon yang lemah, maka Simo akan berpikir, hanya itu yang kau punya? Namun jika dia mengenai klon yang diperkuat, maka Loki dapat menipunya untuk berpikir ada lebih banyak musuh yang kuat di antara yang lainnya. Hal ini membuat kedua petarung berada di bawah tekanan yang besar. Ini pasti akan mengguncang Simo. Pertarungan yang kacau melawan pasukan yang semuanya tampak sama, tetapi dengan perbedaan tingkat kekuatan. Loki diam-diam menyembunyikan serangan fatal hanya untuk Simo. Buddha pun mengatakan, jadi begini cara Loki bertarung ya. Loki dengan wajahnya yang menyeramkan mengatakan, Brunhild, aku akan membuatmu menyesali ini. Loki pun berteriak, dari lingkaran badutku, tidak seorang pun yang bisa lolos. Nah minasan, lingkaran badut ini cuma sebutan teknik pada spoiler ini ya. Mungkin terjemahan resminya nanti akan berbeda pada nama kemampuannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana pasukan dewa menginjak-injak hutan dan melanjutkan serangan mereka. Dan pada saat itu, suara tembakan terdengar mendesing di udara secara bersamaan. Ada cahaya yang menjadi menyilaukan dan bersinar seperti bunga yang tidak terhitung jumlahnya, serta mekar dengan liar. Hercules, Odin, dan Thor sangat terkejut karena mereka semua mendapatkan serangan tanpa ampun serta tidak meleset sedikit pun. Tentu saja Loki sama sekali tidak menduganya. Loki terkejut bagaimana klon Thor yang telah dia sembunyikan dan memiliki kekuatan sempurna dapat disingkirkan begitu saja. Keajaiban yang disaksikan para penonton berubah menjadi keterkejutan. Dan dengan satu tembakan, darah para dewa mekar seperti bunga. Mayoritas, salinan, dan yang disempurnakan semuanya lenyap dalam sekejap. Loki dengan penuh amarah kemudian berkata, jadi ini yang disiapkan Brunhild, kekuatan prajurit yang dapat mengalahkanku? Teknik Simo disebut teknik menembak anti dewa Ilmatar. Ironisnya, karena Ilmatar sebenarnya adalah nama Dewi Finlandia dari kisah epik Kalevala, yang berarti Simo menamai teknik anti dewa miliknya berdasarkan nama dewa.
Dan spoiler chapter 100, Record of Ragnarok berakhir sampai di sini minasan. Kita lanjut spoiler chapter 101 di video selanjutnya ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.